Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Dan biarlah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada dan menyertai kita di tahun yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu pertukaran mimbar Sinode Wilayah Jawa Barat. Saya mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Butamas mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara, nama saya Andi, saya pendeta dengan basis jemaat di GKI Butamas Batam. Di sana kami melayani bersama dengan satu rekan pendeta juga yang baru ditabiskan, Pendeta Johan. Basis pelayanan kami ada dua, satu di Kota Batam, jemaat ibu kami, dan satu di pos jemaat kami di Tanjung Pinang. Ada orang Tanjung Pinang? Ada? Nggak ada ya saudara ya. Kalau Imlek itu luar biasa di Tanjung Pinang, ramai sekali, sangat ramai. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pagi hari ini tema kita adalah para pemilik kebahagiaan, tema khotbah kita. Ketika menyiapkan khotbah ini, saya teringat lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa saudara? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Dan lagu itu katakan bukan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan bukan uang yang dicari orang. Orang tidak mencari uang sebenarnya. Yang orang cari adalah kebahagiaan. Betul tidak saudara? Uang itu hanya sebuah media, sebuah fasilitas untuk mencari apa? Kebahagiaan. Uang salah satu alternatif. Slide berikutnya. Saudara, ada orang mencari kecantikan, penampilan, karena dengan dia selalu up to date dan dia bisa tampil cantik, dia merasa bahagia. Ada orang yang menjunjung tinggi kepintaran dan pendidikan. Goal dia adalah universitas yang favorit. Saya harus bisa sampai S3, saya harus seorang yang jenius. Karena dengan begitu saya mendapatkan kebahagiaan buat diri saya. Ada juga seorang yang sangat-sangat mengejar kekuasaan dan jabatan. Karena melalui itu saya akan mendapatkan ketentraman dalam hati saya. Dan saya baru dianggap menjadi orang. Dan disitulah kebahagiaan saya. Ada yang berkata kesehatanlah segala-galanya buat saya. Kalau saya sehat maka saya bahagia. Ada yang juga terus mengejar keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Karena dengan begitu saya bisa dipandang oleh orang ketika saya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dan di situ saya bahagia. Maka buat saya saudara, semuanya itu yang dikejar dan ingin digapai, tujuan akhirnya adalah saya mendapatkan kebahagiaan. Saya mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam hati saya. Tapi ketika kita merenungkan kembali apa yang manusia kejar itu, maka saya katakan saudara, maybe yes, maybe no, kita bisa menggapai kebahagiaan melalui hal itu. Satu kali jemaat, waktu saya bertugas di GKI Kota Modern. Sebelumnya saya pelayanan di GKI Kota Modern sebelum ke Batam. Seorang jemaat kepala cabang bank di Tangerang, dia bercerita kepada saya, Andi, saya punya nasabah, tuan tanah di Tangerang, tanahnya banyak, uangnya banyak nih. Satu kali saya ngobrol dengan bapak itu, Pak, enak ya jadi bapak ya? Tanah banyak, uang banyak. Wah, bapak mah hidupnya udah bahagia deh. Sudah tahu apa jawabnya? Dia katakan,
uang banyak, betul, tanah banyak, tapi dia bilang, bahagia mah belum, bahagia mah jauh. Saudara, tema kita para pemilik kebahagiaan mengingatkan kita, sudahkah kita memiliki kebahagiaan itu? Sudahkah kita benar mengejar apa yang kita anggap itu menjadi target kita, dan itu akan membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati kita? Oh saudara, saya katakan bukan tidak baik akan segala hal yang saya sebutkan di depan tadi. Tetapi kalau itu menjadi dasar kita mendapatkan kebahagiaan, saya katakan kita punya dasar yang goyah. Kita tidak punya dasar yang kokoh. Kenapa saudara? Karena enggak setiap kita bisa berhasil, betul tidak? Enggak setiap kita bisa memiliki kekuasaan jabatan, enggak selalu. Enggak setiap kita bisa mencapai sekolah yang favorit. Enggak setiap kita bisa tampil cantik. Enggak setiap kita bisa memiliki kekayaan. Apalagi kesehatan. Kalau kebahagiaan kita dibangun di atas kesehatan, puji Tuhan, amin kalau kita memiliki kesehatan yang baik. Kemarin saya ngobrol dengan Pendeta Cordelia sebelum pemberangkatan kebaktian pelepasan papanya di pemakaman. Saya tanya, Bu, papa sakit apa? Dia katakan kanker lidah. Terkejut saya. Tanda-tandanya apa, Bu? Nggak ada tanda-tanda, dia mau pasang gigi palsunya kok nggak pas. Ke dokter bilang apa? Kanker lidah stadium 4. Saya lupa apakah di November atau di Desember itu ketemunya. November mungkin ya. Dalam hitungan beberapa bulan lewat. Sudah, kalau kita mengejar semua yang tadi saya katakan itu menjadi dasar kebahagiaan kita, saya katakan kita punya dasar itu rapuh. Bahkan saya katakan kita nggak akan pernah menggenggam itu semua selama-lamanya di tangan kita. Siapa yang berani katakan hidup itu ada di tangan saya? Saya katakan hakikat hidup manusia itu adalah kehilangan. Karena manusia hidup di dalam kehidupan yang rapuh. Karena hidup manusia adalah fana yang berangsur-angsur akan hilang. Saudara mampu menggenggam kejeniusan saudara. Hari ini saudara profesor. Hari ini saudara sangat jenius dihormati. Permisi tanya, ketika saudara mungkin usia 90 tahun atau 80 tahun, apakah kejeniusan itu masih ada di dalam pikiran kita? Saya katakan tidak. Bahkan mungkin mohon maaf kalau saya salah. Mungkin saudara akan berkata kepada anak dan cucu saudara, kamu siapa ya? Orang yang sangat pintar. Dia akan berkata, kamu siapa ya? Dia tidak lagi mengenali cucunya dan anaknya. Yang waktu masa mudanya pemikiran-pemikirannya brilian. Saudara, bahkan sampai terakhir kali kita pun harus melepaskan genggaman akan hidup kita. Karena memang hakikatnya kehilangan. Kita pun akan melepas hidup yang kita pegang dengan kuat-kuat. Karena kita harus mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun saya memikirkan bahwa kita mampu menggenggam itu semua, kekayaan, kecantikan, kekuasaan, kepintaran, keberhasilan, kesuksesan, apakah itu akan memuaskan hati dan jiwa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah? Saya katakan no, tidak. Kenapa saudara? Saudara dan saya, ketika Tuhan ciptakan, kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Amin saudara. Kita ini pantulan dan cerminan daripada Allah pencipta kita. Kita ini memang didesain untuk kembali kepada Dia. Kita ini diciptakan untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Maka saya katakan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita,
Selalu ada ruang kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan dan nilai-nilainya. Sudah mampu mencapai itu semua yang saya katakan tadi. Tetapi di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam, dia hanya bisa dipuaskan, diberikan kedamaian, diberikan ketenangan hanya oleh Tuhan. Seorang yang sangat ateis pun, saya percaya nggak mungkin ketika dia mau mati dia nggak berpikir tentang Tuhan. Pasti akan muncul hal itu. Karena siapa yang pernah masuk ke dalam kematian kecuali Kristus? Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan manusia hanya bisa didasarkan di atas Tuhan dan nilai-nilainya. Itulah yang menjadi kebahagiaan yang teguh di atas hidup manusia. Bukan hal-hal lain yang saya sebutkan. Bukan artinya yang tadi jelek, tidak. Saudara bisa menggapainya, saudara bisa mendapatkannya. Puji Tuhan. Tetapi bukan di atas itulah kebahagiaan kita dibangun. Saudara ketika membaca ucapan bahagia Tuhan Yesus, saudara mungkin tersentak. Dunia mungkin tersentak. Dan pendengar Kristus pada waktu itu orang-orang Yahudi. Buat saya ketika saya membayangkan saya berada di tengah-tengah mereka, saya katakan, Tuhan ini seperti apa ya? Air yang sejuk bagi mereka yang kehausan. Tuhan ini mungkin seperti semangkuk sup sehat buat mereka yang kelaparan, yang menyegarkan mereka. Sebuah penghiburan, sebuah kata-kata yang menyentak Yesus. Saudara, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin, mereka yang berduka cita, mereka yang lapar dan haus, mereka yang teraniaya dan tertindas. Oh saudara, ini nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan masyarakat pada waktu itu dan juga masyarakat sekarang. Betul tidak? Siapa yang katakan orang miskin berbahagia? Siapa yang katakan orang berduka cita itu dia berbahagia? No. Saudara, saya membaca slide berikutnya. Harusnya ucapan berbahagia Tuhan Yesus itu kalau menurut dunia seperti ini. Berbahagialah mereka yang pandai mengikut sana sini, karena mereka akan maju dan sukses di dunia. Betul tidak? Berbahagialah mereka yang kuat dan tangguh, karena mereka tidak akan membiarkan orang lain menyakiti mereka. Betul tidak? Itu berbahagia. Tapi Yesus tidak mengajarkan seperti demikian. Slide berikutnya. Saudara, ketika membaca dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saudara, ketika kita melihat ucapan bahagia ini, kenapa Tuhan katakan berbahagia? Saudara, Yesus melihat jauh ke depan sana. Yesus melihat ada batas yang melewati kehidupan ini. Yesus bicara tentang kerajaan Allah yang sudah datang dan akan datang dan mendapatkan pemenuhan dan penggenapannya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus bicara tentang surga, saudara. Yesus bicara tentang apa? Upah kita pengikut Kristus. Saudara, kadang kita lupa untuk bagian ini, betul tidak? Siapa yang pagi ini sebelum datang ke gereja berdoa menghayati surga? Boleh angkat tangan. Yang hari ini sebelum datang berdoa, Tuhan terima kasih untuk surga yang kau sediakan bagi saya. Saudara, Yesus ketika dia berbicara tentang bahagia, dia tidak bangun di atas hal-hal pertama yang tadi saya sebutkan. Tapi dia bangun kebahagiaan itu dari aspek
masa depan. Ini real loh. Ini sesuatu yang nyata dalam hidupmu yang kamu akan terima. Ini bukan ilusi. Enggak. Saudara, masalah kita dengan kerajaan Allah tentang surga apa? Kita punya surga, tapi kita nggak menghayatinya. Kita memiliki segala kekayaan berkat surga yang luar biasa. Ketika kita nanti akan bertemu dengan Allah Bapa. Tetapi saya katakan, sering kali kita melupakannya. Sering kali kita tidak memiliki dampak kekuatan surgawi dalam hidup. Saudara, Yesus koreksi ini. Betul, engkau berada di bawah penindasan tentara Romawi. Karena pada waktu itu mereka dijajah. Kemiskinan, kelaparan, aniaya, duka cita itu akrab dengan telinga orang Yahudi pada waktu itu. Makanya mereka merindukan Mesias yang datang yang akan membangun kerajaannya dan membebaskan dari para penjajah. Mereka selalu menatap Tuhan, kapan penderitaan ini diangkat dari aku. Dan ketika Yesus berkhotbah di dalam khotbah di bukit,